Telepon Indah. Siapa tahu dia bersama suami saya dan bilang sama Indah kalau saya butuh suami saya. Indah nggak ada di rumah. Ibu jangan khawatir. Biar Indah yang bantu perawatan ibu. Yang penting ibu cepat sembuh. Kondisi jantungnya sudah mulai tidak stabil. Bisa-bisa membahayakan jiwanya. Itu sebabnya kami tim dokter sudah memutuskan supaya Ibu Fari dioperasi. Beres, Bos. Kita akan terus mogok. Kalau perlu, kita bikin demo yang sangat hebat. Kali ini rasain pembalasan Dika. Dimulai dari pemogokan buruh, nasib buruk akan terus menghantui kalian. Rian dan Roni. Oh, yang itu pasti Datuk, tapi tidak malam ini. Bagaimana kalau besok malam? Ya, bolehlah. Besok malam pun jadi. Kayaknya mereka sudah rencana untuk pergi berdua deh, Den. Dan Ica juga tadi nggak ada di sekolahan. Bang Samsul kan nganterin Nyonya Tania. Waktu Bang Samsul menghubungi Nyonya Indah nggak nyambung-nyambung. Terusnya Bang Samsul jemput Non Ica. Non Icanya udah nggak ada. Berarti bukan kesalahan Bang Samsul kan, Den? Kalau kamu nggak merhatiin diri kamu sendiri, nanti kamu malah sakit. Dan aku juga belum lihat kamu makan dan minum. Enggak, Mas. Saya nggak capek. Kalau gitu saya ambil air hangat ya. Enggak, Mas. Mas, tolong kasih kabar ke rumah ya. Di lantai ini sudah dapat sinyal. Saya takut terjadi apa-apa sama Yuda, Ica dicintain di rumah. Indah, Aku nggak apa-apa, Mas. yakin nggak apa-apa? Buru sekarang semua masih mogok, Bos. Tapi kalau Bos mau semua sesuai dengan rencana kita, Bos, saya perlu bahan bakar lagi, Bos. Ini tambahan bahan bakar untuk kamu. Tapi saya butuh jaminan. Saya ingin kejadiannya benar-benar fatal dan memakan korban. Satu hal lagi, sangat menghancurkan buat Rian. Jangan khawatir, Bos. Bos tinggal tunggu hasilnya. Boom! Seperti korek api ini, Bos. Korban akan muncul satu persatu dan mengarah ke Rian, Bos. Itulah yang saya harapkan. Tapi ingat, kalau kamu mengecewakan saya, kamulah yang akan jadi korban pertama. Beres, Bos. Percayakan sama Bagas. Oke, Bos. Udah nggak apa-apa, bentar lagi sembuh kok. Yuda sih, kenapa kalau pengen susu harusnya bilang dong sama Mbak Oda. Tadi Yuda udah bilang Pak sama Mbak Oda, tapi Mbak Odanya nggak denger-denger. Yuda kamu manggil Bibi Oda emang? Bibi Oda nggak denger. Nggak denger. Kamu itu harusnya ngecek keperluan anak-anak, tau nggak? Loh, biasanya Nyonya Indah yang nyiapin semua keperluan Yuda. Dan Rian kan tahu sendiri, Nyonya Indah nggak mau kalau Oda nyiapin keperluan Yuda. Apalagi manjain Yuda. Nyonya Indah maunya anak-anak hidup mandiri, Den. Hidup mandiri ya? Terus kalau kejadian kayak gini, dan kalau saya sampai rumahnya kebakaran gimana? Duh, Den Rian jangan mendramatisir begitu dong. Kalau kebakaran kan Blangwir udah datang, Den. Ngiung, ngiung, ngiung. Kamu kalau dibilangin ya. Udah sana ke dapur. Bikinin susu panas. Iya, Den. Udah nggak apa.
Kok lama sih? Kan saya harus beresin soal sabotase itu dulu. Udah beres? Ya, semuanya mulai berjalan. Itu alamat yang harus kamu datangi. Terus aku harus ngapain sini? Loh, kok ketawa? Gak usah takut. Aku yakin kok kalau kamu bisa. Maksudnya Mas? Kamu kan pacar saya. Jadi nggak mungkin saya menyuruh kamu melakukan hal yang gagal. Sudahlah. Lagian, saya masih ingin bersama kamu malam ini. Dan saya nggak ingin kamu melakukan semua ini buru-buru kok. Iya, tapi Mas selalu aja bikin aku penasaran. Justru itu asyik kan? Segala sesuatunya penuh dengan surprise. Kita tinggal tunggu telepon, dan sebelum itu, kita bisa terus bermesra-mesraan. Maaf Bu, operasinya ditunda. Tertunda? Tapi kata dokter, keadaan Ibu Pari dalam keadaan kritis kan? Ada perbaikan ventilator di ruang operasi. Kita sedang menunggu perbaikan. Apa? Gimana bisa rusak? Sedangkan nyawa Ibu Pari harus diselamatkan. Kita akan segera melakukan operasi kalau perbaikan sudah selesai. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Ibu Pari karena kelalaian rumah sakit ini, saya tuntut dokter. Bu, ini ada resep yang harus segera diurus. Mas, saya harus cepat tebus obat ini, Mas. Saya nggak akan bisa memaafkan, Mas. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Ibu Pari. Indah, kamu istirahat aja ya. Biar aku yang tebus obatnya. Mas, Ibu Pari sangat membutuhkan obat ini. Tolong diurus secepatnya ya. Ya Indah, kamu tunggu ya. Aku akan kembali. Duh, Mas Roni ini gimana sih? Udah malam gini, gak ada kabar. Ditelepon gak bisa, SMS juga gak ada. Sebenarnya dia itu care gak sih sama istrinya? Oda! Oda! Apa sih, Nya? Kamu dari mana aja sih? Itunya setan kecil minta dibikinin susu. Setan kecil? Iya si Yuda. Aduh Nya, kolokannya minta ampun gara-gara diurusin sama si Indah. Nya, Oda udah manas-manasin Den Rian soal si Indahnya. Terus Rian diem aja. Padahal jelas-jelas brengsek banget tuh si Indah. Kalau udah begini, terang-terangan dia mau merebut Mas Roni dari saya. Den Rian itu suami sok bijaksananya. Padahal hatinya panas dingin nungguin istrinya si Indah. Sok bijaksana gimana? Masa dia nggak percaya kalau istrinya itu main api sama Mas Roni? Mau bukti apa lagi? Nya, sifat orang kan lain-lainnya. Udahnya, mendingan Nyonya nungguin suami Nyonya pulang sama si Indah. Terus Nyonya pasang tuh ancang-ancang muka galak Nyonya. Nyonya maki-maki dia, marahin dianya. Tapi gimana kalau Rian lebih percaya sama istrinya yang sok polos itu? Apalagi Indah itu paling jago ngerayu laki-laki. Kalau Den Rian udah tahu semua kebusukan si Indah, masa Den Rian mau diem aja sih, Nya? Lihat aja, Nya, sebuah drama rumah tangga terbesar dengan tragedis percocokan sebuah keluarga terjadi di depan matanya. Cocokan? Iya begitu. Ya, mudah-mudahan. Bentar ya, Nya, setan kecil minta bikin susu. Ya, Nya? Ya. Gara-gara kamu telat jemput Ica. Sampai sekarang Ica belum pulang tahu. Iya Pak, tapi kan saya udah sampai sekolahan Ica. Ica kagak ada. Seharusnya kan Neng Ica tunggu saya Pak. Kamu tuh dari mana sih? Emangnya dari mana kamu?
Maaf mas, tadi Samsul nganterin saya ke dokter kandungan. Ngantar kamu ke dokter kandungan? Kamu kan tahu seharusnya... Iya saya tahu mas, Samsul harus jemput Ica ke sekolah. Tadi saya sudah suruh Samsul ke sekolah dulu, jemput Ica, baru ke klinik jemput saya lagi. Tapi Samsul bilang Ica masih lama pulangnya. Loh kok non? Ya udah, ini memang kelalaian dan keteledoran Samsul. Mungkin Samsul terpaksa berbohong karena takut sama saya. Saya khawatirkan adalah Ica. Iya mas, saya tahu. Tapi percuma kan berdebat sama Samsul. Yang ada malah bikin capek aja. Samsul, kamu sebaiknya ke belakang aja sekarang. Biar saya di sini nemenin Mas Rian nunggu Ica. Memangnya Ica nggak bisa dihubungin mas? Saya jadi nyesel. Tahu gini, saya nggak minta Samsul anterin saya ke klinik. Bener ya, kita taruhan. Pokoknya yang kalah mesti traktir kita nonton bioskop. Mau nggak? Oke. Seru juga kan game baru gue? Gue ya nggak? Iya, kayaknya kita makin sering aja ngendon di rumah lo. Iya tahu. Daripada di sekolah ngebetein. Iya, gue juga bete di sekolahan. Mendingan gini nih kalau hidup enak, ke mall, main game. Pokoknya fun deh. Sekalian ngecengin cowok, enggak? Cak, apa lo begitu terus tuh? Udah biarin aja, paling bukan gue disuruh pulang. Bosan gue di rumah. Yes, kita menang. Iya. Wah, Cak, berarti lo traktir kita dong nonton. Sekalian traktir makan juga dong. Iya. Iya, tadi kan gue kalah. Kita main lagi ya. Soalnya ada HP gue tuh. Jadi gue gak konsen deh. Jadi lo nantangin kita lagi, Cak. Tapi ntar lo kalah lagi. Traktirnya 2 kali dong, ya Cak ya? Iya, Ica gitu loh. Nyambung. Bukan Ica melbok terus lagi. Ya, anak gadis zaman sekarang mas. Saya sebenarnya juga takut kalau Ica salah bergaul. Seharusnya Indah lebih care dan bisa jadi teman Ica. Sampai sekarang juga Indah belum pulang. Iya, saya juga tambah pusing. Stres, Mas Roni juga belum pulang. Sudahlah. Sebaiknya kamu istirahat. Biar saya yang tunggu mereka. Ini kotak barang-barang yang serupa dengan kotak pengiriman barang dari pabrik. Tugas kalian semua menggantikan kotak barang-barang yang serupa tapi tidak sama ini dengan kotak pengiriman barang dari pabrik. Caranya bagaimana, Pak? Pengawasan pabrik kan ketat, Pak. Kita akan menghentikan truk kiriman barang di tengah jalan. Dan kita sudah bekerja sama dengan supir truk tersebut. Ada bayarannya nggak, Pak? Iya, Pak. Tenang dulu, tenang. Nah, ini bayaran kalian semua. Dengan syarat selesaikan tugas kalian. Sial, gue kalah lagi. Tapi lo gak bisa ngeles lagi kan, Cak? Iya loh, Cak. Lo udah janji sama kita. Lo bakal traktir kita 2 kali. Lo ada duitnya kan, Cak? Kalau masalah duit mah, cuma gak masalah. Kan tinggal minta ke bokap, ya gak, Cak? Iya dong. Percuma punya bokap tajir. Cak, tapi kayaknya harus lo dia minta. Soalnya takutnya uang bokap lo tuh bisa habis sama nyokap tiri lo. Iya, tapi lo gak bakal bilang kan kalau kita bolos buat nonton. Gila kali lo, gue bisa digantung sama bokap gue. Kalau masalah uang sih kecil. Tuh kan, udah gue bilang, Ica mah gak masalah kalau soal duit. Iya aja. Iya, berarti kita harus siapin pakaian masing-masing buat ganti seragam sekolah. Ya iya, secara gitu loh, cuma buat ngecengin cowok. Mesti tampilan cantik-cantik, ya gak Ca? Atas lu dong. Halo? Pak Roni kok belum datang juga? Gimana dengan rencana negosiasi kita dengan pihak manajemen? Untuk sekarang saya nggak bisa datang karena bisa ada masalah yang urgent banget yang nggak bisa saya lewatin. Tapi penting mana persoalan pabrik Bapak?
ini bukan cuma menyangkut perusahaan Bapak, tapi juga kepentingan semua buruh pabrik, Pak. Pokoknya, kalau Bapak tidak datang dalam waktu 1 jam, pabrik Bapak benar-benar lumpuh dalam waktu yang tidak ditentukan. Kamu jangan ancam saya ya. Kalau Bapak nggak datang, Bapak yang akan menyesal. Dengar nih, tolong bilang semua sama anak buah kamu. Buruh yang melakukan mogok kerja maka akan dipecat. Kalau perlu ada PHK massal. Halo? Pak Roni, jangan terlalu percaya diri dulu, Pak. Tanpa buruh, perusahaan Pak Roni akan menderita kerugian besar. Apalagi kalau sampai terjadi PHK, saya nggak jamin keamanan pabrik Bapak. Kalau semua buruh pabrik akan mengamuk. Saya nggak takut, apalagi saya sampai menyembah gara-gara ancaman kamu. Brengsek. Sekali lagi kamu ganggu aku akan bikin perhitungan sama kamu ya. Saya nggak mau dengar alasan lagi dari kamu. Kenapa sih tiba-tiba Mas Roni jadi sadis banget? Kayak judul lagu aja nya, ngomongin suami nyonya sadis. Iya, kata-katanya yang sadis. Masa dia ngancam saya kalau saya nggak boleh ganggu dia lagi? Dan dia ngancam akan berbuat keji dan kasar sama saya. Ya, tapi suami nyonya nggak sadis kan? Nggak main kasar? Kamu ini apa-apaan sih? Ya saya nggak mau dikasarin. Bahkan dia ngancam, dia nggak bakalan dengerin kata-kata saya lagi. Nya, itu mah udah alamatnya. Den Roni itu lagi asik indohoy sama si Indah. Makanya dia nggak mau diganggu sama nyonya. Marah-marah Den Roninya. Bener-bener nih si Indah. Bego bunyi nih. Loh, Cak, ini bukannya nomor bokap lo. Lihat deh. Oh iya. Loh, kok dia bisa tahu nomor gue ya? Paling adek gue tuh yang bocorin semuanya. Udah, cuekin aja. Gimana bisa cuek? Ntar misalnya dia telepon ke nomor rumah gue, terus dia interogasi sama ibu gue gimana? Lo mau tanggung jawab? Udah, bilang aja gue nggak ada. Enggak, nih. Udah, gue bilang gue nggak ada di rumah lo. Yaudah deh, ribet banget sih, biar gue angkat. Halo, Om. Sorry, Om, Icanya nggak ada di sini. Terakhir sih lihatnya tadi siang, Om, sama temen yang lain. Saya nggak kenal, Om. Iya, ya Om. Nah, itu aja kan gampang. Ribet banget sih lo pada. Kepaksa kan gue bohong sama bokap lo. Cak, lu tuh lagi suka ya bohong sama bokap lo? Abis, bokap gue udah nggak mau nurut lagi kata-kata gue. Orang udah gue bilang jangan kawin, malah kawin sama pengasuh itu. Sebel gak sih? Biasa, ngebet, cinta, ya gak? Cinta sih cinta, tapi jangan lupa sama anaknya dong. Alah, Cak, udah deh. Lu juga kalau ada dia mabuk cinta, pasti lo juga... Juga apa? Juga kawin? Kawin sampai mabok. Cuma kawin. Dari mana Ica dapat duit untuk nraktir teman? Nggak mungkin kalau Ica minta duit sama papa. Hah? Kak Ica nggak ada di rumahnya Kayla? Iya, nak. Yuda tahu nggak nomor telepon teman-temannya Kak Ica yang lain? Gak ada sih, Pak. Pak, udah ngantuk nih, Pak. Ya sudah, kalau gitu sekarang Yuda bobo ya. Kemana saya harus cari Ica ya? Sudahlah, kamu jangan minum lagi. Nanti kamu mabuk. Tapi aku udah mabok. Kamu juga kan? Cheers. Cheers. Halo. Roni sudah menolak perundingan. Bahkan dia mengancam PHK buruh yang mogok. Kita harus terus melanjutkan rencana kita. Biar mereka tahu kita nggak salah gertak. Baik, Bos. Saya sudah siapkan rencana berikutnya. Bagus. Bagus sekali. Gimana? Itu telepon yang dari tadi kita tunggu-tunggu kan? Semuanya udah diatur. Besok kamu tinggal melaksanakan semuanya. Ya, berarti malam ini kita bisa terus bersenang-senang. Cheers!
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.